tidak perlu ada mandi junub, nggak perlu ada syarat sah nikah, nggak perlu ada prosesi ibadah yang memang betul-betul berdasarkan kitab suci. Mereka tidak wajib puasa, tidak ada bagi mereka itu wajib, tidak ada hukum wajib di dalam agama mereka, nggak ada sesuatu yang haram di dalam agama mereka. Lalu kemudian mau masuk ke Islam, di mana Islam itu penuh dengan aturan. Itu pembodohan kalau mau dibuat-buat. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Terkecuali kalau orang itu pura-pura menjadi apa? Pura-pura menjadi Islam, lalu kemudian murtad. Itu bisa. Tapi kalau orang orang yang apa? Orang yang Islam pura-pura diislamkan, oh nggak ada itu. Nggak bisa kayak gitu-gitu. Karena kenapa? Dusta itu, wah, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu neraka tempatnya. Jadi nggak boleh ya, Adik ya. Nah, ini teman-teman kita udah kumpul kali kita kita mulai aja prosesi bentar, lalu kemudian kita syahadat untuk meyakinkan bahwa kami dalam hal ini saya sebagai orang tua di sini ya, sebagai orang tua mewakili teman-teman di Zoom dan juga di yayasan itu nggak mau tertipu gitu. Kalaupun ada kemudian orang yang pura-pura menjadi mau mu'alaf dan ternyata itu Islam, berarti yang tertipu itu aku. Aku dan timku tertipu. Bukan karena rekayasa. Karena agamaku tidak mengajarkan yang demikian. Apa untungnya coba? Anda masuk ke dalam agama Islam, kemudian Anda tidak sholat, Anda tidak tutup aurat. Apa untungnya buat aku? Bahkan itu menjadi dosa buatku. Ya kan gitu. Tapi karena ada ini kirim KTP, temannya kirim KTP, kulihat, kutengok betul-betul agamanya Kristen, ya saya mau membimbing. Karena itu adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk membimbing siapapun yang ingin bersyahadat. Umat Islam yang mau bersyahadat kemudian dibimbing oleh saya, silakan aja. Kalau mau lucu-lucuan, silakan. Ada yang mau ada yang mau disyahadatkan oleh saya, ya silakan aja, nggak masalah. Biarpun muslim yang sudah muslim 50 tahun, Bang Suma, aku pingin dibimbing Anda bersyahadat. Boleh. Orang yang mau meninggal pun dibimbing syahadat, nggak masalah. Yang masalah itu kalau ada orang yang iri, cemburu, dengki, kan ya. Oke, saya kira di sini siapa yang bisa jadi moderator, teman-teman? Dinda Bang Kores Ilyas mungkin? ada? Bang Kalau Ilyas, iya boleh, Mas. Bang Ilyas bisa moderator Bang Ilyas? Oh, moderator gimana ini, Bang? Ya, Iya, sebagai pengantar pembuka. bahwa ada yang Pengantar. Oh, iya. ya ini dengan nama ini ya, siapa? Lucia Binar ya, kalau nggak salah. Jadi ini aja kalau udah mau mulai, gimana Bang? Izin Bang Tidak, Ilyas. kita tanya dulu adik kita ini bisa open kamera nggak? Alhamdulillah. Izin Bang Juma. Ya silakan Bang Irsa aja yang memoderatori ya Bang Irsa ya sebagai orang tua kami. Gini ya, aku izin sedikit ya. Ini kan mungkin kalau di open camp langsung di sini, mungkin bisa digoreng-goreng, kasihan juga. Mungkin kalau ada perangkat lain, katakanlah HP tertentu, mungkin open camp, tapi privacy. Privacy dengan Bang Zuma, dengan siapa ini? Lucia Binar. Jadi ada dua rekaman, yang satu mungkin rekaman di sini di Zoom, enggak open cam, tapi punya recording yang open cam. Nah itu, iya, itu tapi mungkin bisa diminta dulu Bang Yers. Minta kalau masalah itu kalau begini. dia bersedia nggak apa-apa. Betul ya, Bang. Okay. Ya monggo. Jadi mohon maaf ya Bang Irsa. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Dinda Lucia Binar. Ya, selamat malam Bang. Iya. Jadi nama saya Muhammad Ilyas ya sebagai pengelola Zoom-nya Bang Juma ini di MNCI. Ini kalau bisa tidak kami meminta untuk Dinda Lucia ini untuk open cam sebagai bukti dan juga sebagai penguat bagi kami ketika, karena ini akan menjadi kenangan-kenangan ya
buat Dinda sendiri yang melakukan prosesi yang bagi kami sangat sakral. Gitu ya, Dinda Lucia, bisa paham nggak maksud saya ini? Iya, bisa. Iya, terima kasih. Jadi bisa Bang Juma untuk open cam-nya? Ya, bisa buka kamera, Dek? Iya, bisa. Sebentar. Ya udah, Nggak, ya mungkin nggak apa-apa. ditutup ininya, settingannya. Pas sama Kahas mungkin, karena aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, mungkin. Bentar ya. Ya. Ya, bentar. Oh, betul. Ya, udah. Oh, gini Udah aja, bisa. Bang Ilas. Ya. Bang Ilas, kasih Iya, iya. aja Adinda kita ini co-host. Oh, Biar dia bisa betul ngomong. ya. Betul. Oke, silakan Dinda Lucia, bisa dicoba dulu. Kalau bisa di waiting room kan, diaktifkan. Ya, terima kasih udah. Ya, betul. Bentar ya. Waiting room-nya saya aktifkan. Oh, udah diaktifkan sama Bang Nas. Terima kasih. Nanti tinggal ini disampaikan ke saya aja nih, ke Bang Juma kalau udah mau dimulai. Iya. Ini di live kan aja nggak apa-apa. Adek Rusia ini di mana? Di rumah? Iya, di rumah. Orang tua tahu? Ada lagi di atas. Ya, kan tadi laporannya ke Bang Zuma itu kalau udah diizinin gitu ya. Udah Iya, dapat udah. izin ya dari orang tua untuk mualaf ya. Ayah, ibu gitu? Ya. Alhamdulillah. Berarti nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya. KTP juga kan sudah ada sama Bang Zuma gitu ya. Iya. Masya Allah. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanya sebelum kita syahadat? Gurunda, boleh saran, izin, Afwan. Ya, silakan. Ini Gurunda, kalau bisa itu kan udah buka kamera. Kalau buka kamera bisa dikasih hijab dulu gitu sebelum bersyahadat gitu. Ya, ada Adinda punya jilbab atau belum ada? Penutup kepala aja, sarung atau apa? Belum. Atau topi lah, topi. Ini maksudnya begini Dinda Lucia, itu maksudnya kain untuk menutupi kepala biar ini kesannya itu berkerudung gitu. Biar rambutnya nggak kelihatan gitu maksudnya. Taplak meja. Ya bisa seperti itu. Soalnya kalau udah pakai jilbab duluan nanti digoreng di luar. Wah, ini udah muslimah duluan ini. Dan disyahadatkan. Tuh. Ya, tapi kalau ada kain nggak apa-apa. Pak Ustadz Yusuf? Atau Ustadz Yusuf punya mukena, Ustadz Yusuf boleh dipinjamin dulu. Dikirimkan dulu. Pak Ustadz Yusuf, ini mohon konfirmasi ini Pak Ustadz Yusuf. Iya, gimana Pak Abdi? Ini tolong saya kan nggak biasa jadi moderator ini Pak Ustadz Yusuf. Bisa dimoderatori aja ya, mungkin apa-apa yang perlu ini. Oh, baik. Nanti saya bantu. Terima kasih. Adek, kalau merasa diisi dikunci aja pintunya. Ya. Dikunci aja pintunya, mungkin ayah turun untuk merasa terganggu gitu deh. Ya, udah. Udah. Baik. Ya sudah. Kita ambil alih sebentar ya Gurunda ya. Iya, silakan. Sumatera Resort yang di Medan, dengan Bambang Yonan. Berapa yang gue dengar asetnya? Acara apa ini? 2 Bang triliun. Ya. Bang Andi, noise Bang. Oh iya, sorry. Lanjut, acara apa nih? Lagi ada yang mau syahadatain. Iya, kalau gitu dong. Ntar aku bergabung pakai laptop. Oke. Sedikit Bang Elias, masukkan aja. Ini kalau nanti pas prosesi, kita ya,
nanti mungkin ada yang masuk terus nanya, terus mungkin salam. Nah ini mungkin disetting sehingga nggak bisa bersuara, hanya khusus yang bersangkutan saja. Termasuk saya gitu, semuanya untuk sementara pada saat prosesi mungkin Dinda Lucia, Bang Zuma sama Ustadz Yusuf. Yang lain mute dulu, nanti kalau enggak ribet ini. Monggo. Baik, bisa kita mulai Gurunda. Bang Handi udah live, Bang Handi? Bang Handi udah live? Ini saya live kan? Baik, Tunggu sekarang dulu, sabar dulu Bang Yusuf. Jadi Bang Ilyas minta tolong Bang Yusuf dikasih host juga. Terus yang lain kita mute all. Lanjut, standby. Bentar ya, bentar. Mana Bang Yusuf? Bang Yusuf mana ya? Ini angkat tangan tuh. Oh iya. Namanya ganti. Jadi sedikit buat teman-teman, adik kita ini, Adinda Lucia ini, beliau belum sempat menyelesaikan kuliah, tapi beliau sudah mau cari tantangan gitu, mau cari kerja gitu. Dia pingin mandiri. Jadi teman-teman yang punya relasi di Bandung, ya boleh nanti kita minta bantuan ke teman-teman yang ada di sana. Saya pun nanti akan menghubungi Bang Sondi. Mudah-mudahan ada peluang untuk beliau bekerja di Bandung. Jadi teman-teman yang kira-kira punya relasi gitu. Dinda Lucia kan udah milih-milih kerja ya kan? Kenapa? Nggak milih-milih kerja kan? Enggak. Mau jadi guru karate mau? Guru enggak. Guru vokal, kalau guru vokal bisa? Enggak bisa. Nggak bisa. Ya udahlah, nantilah kita ini ya, ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Sip. Ini sudah mungkin sudah bisa Bang Yusuf. Oke, berarti saya buka dulu ya Gurunda ya, ikhwan fillah semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan fillah, malam ini kita ada sebuah acara yang mana di acara ini kita akan menyaksikan sebuah prosesi syahadatain dari Ade Lucia. Sebelumnya mohon maaf, saya juga belum mengenal background beliau gitu ya. Mungkin Gurunda Juma yang mengenal beliau gitu. Nah, di sini syahadatain akan dipimpin oleh Gurunda sendiri yaitu Zulkifli M. Abbas. Nah, nanti ada prosesi tanya jawab insya Allah. Silahkan di raise hand saja jika ingin menanyakan sesuatu gitu ya. Jadi seperti itu. Baik Gurunda, bisa kita mulai dari sekarang. Dan untuk ikhwan fillah semuanya yang menonton, ini bukanlah sebuah settingan ataupun sebuah halusinasi lagi. Bukan sebuah settingan, sebuah rekayasa, tetapi di sini real adanya gitu. Nanti silahkan aja ditanya yang bersangkutan bahwa kita tidak membuat atau membikin-bikin video seperti ini. Baik Gurunda, sekarang saya silahkan untuk Gurunda mensyahadatkan beliau. Iya, kita tanya-tanya dulu ya, sebagaimana yang saya tanya tadi deh ya, boleh ya? Iya boleh Bang. Oke, baik. Dinda Lucia, yang melatar belakangi adikku yang baik hati ini untuk meluk Islam itu apa sebenarnya? Awal mulanya gitu ya Bang. Bisa dibilang saya tuh nggak terlalu taat sama agama saya gitu, agama Kristen. Terus walau sudah dibaptis, tapi jaringan tak, Dik?
Mohon maaf, ini mungkin jaringannya ada Lucia, bisa diperbaiki dulu koneksinya karena suaranya putus-putus. Mungkin ini karena buka kamera kali Gurunda itu. Jaringannya Iya, enggak nah. bisa jadi gitu. Bisa ditutup aja kameranya, Dinda Lucia. Halo? Cek, cek. Cek. Belum terbuka. Beliau terpental. Kepental karena open cam. Kita tunggu beliau masuk kembali. Itu udah masuk itu. Teman-teman yang ada di Zoom ini, yang memperkenalkan saya dengan Lucia tadi ini orangnya yang mana ya? Coba angkat suara. Coba resen atau buka mic-nya yang diminta. Coba Bang SY bisa bicara? Oh ya, silakan dibuka mic-nya sebentar. Resen. Itu Biar udah tahu. resen. Oh iya. Silakan dibuka mic-nya untuk berbicara dulu sedikit. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Ya, tetanggaan dengan Dinda Lucia, tetanggaan. Teman kampus ya Bang. Oh iya. Jadi memang betul-betul beliau ini murni nggak ada rekayasa kan kita, ada settingan gitu nggak ada kan? Mohon maaf Iya. ada yang mengganggu banget, ini di mute all dulu Bang, karena ini Iya, yang lain di mute. buka mic terus gitu loh. Ini siapa itu? Tolong, thank you. Dinda SY, cek dibuka aja mic-nya, Dek. Ya. Ya, saya boleh tahu nggak? Adek ini tahu dari nomor saya dari mana? Saya kebetulan sering nonton Bang Zuma Bang. Oh gitu. Jangan-jangan dengan Lucia ini biasa debat atau dialog tentang agama? Iya. Ya, ringan. Suaranya tenggelam. Suaranya jaringannya kayaknya itu. Suaranya kresek-kresek juga ada noise-nya. Enggak, mungkin sementara ngecas. Ya, dicabut dulu itu casnya kalau lagi dicas, terus kalau pakai handset colokannya dicabut dulu lah baru dimasukin lagi. Ya, Dinda SY biasa dari pengakuan Ade ini biasa nonton YouTube debat gitu ya? Iya Bang. Termasuk channel siapa aja dinonton? Bang Zuma aja sih. Oh gitu. Habis itu materinya dijadikan sebagai bahan dialog dengan Lucia. Iya, sekalian sama memperkuat iman keislaman saya juga sih Bang. Kayak gitu. Oh gitu, Masya Allah. Oke, jadi teman-teman dari ADSY ini kemudian mendapatkan kontak saya, lalu kemudian menghubungi Dinda Lucia. Jadi di sini nggak ada rekayasa sama sekali. Kita komunikasi pertama kali itu lewat ini ya. Instagram Bang. Instagram, karena di Instagram itu yang DM itu ada kurang lebih 400 juta kayaknya kalau nggak salah. Jadi saya bingung yang mana gitu ke sedikit kali itu. Tiba ADSY ini japri saya Bang yang dari Instagram. Pikiran saya ya saya dari Instagram, mana lah aku tahu yang mana yang di DM Instagram itu banyak kali. Kayak gitu. Tapi setelah diinfokan yang itu loh Bang, yang teman saya itu mau dibimbing syahadat, tapi dia izin orang tuanya, alhamdulillah sudah ada lampu hijau dari orang tuanya meskipun orang tuanya masih beragama Kristen gitu. Artinya ini tanda-tanda orang tuanya pun bakal ikut sama Dinda Lucia ini, insya Allah. Insya Allah. Oke, jadi teman-teman udah jadi saksi ya bahwasanya ini tidak ada rekayasa, jangan sampai nanti digoreng lagi sama si pulpen patah ya kan.
si pulpen patah kalau dia mencatat itu asal-asal mencatat gitu, karena tintanya habis jadi pakai liur. Makanya bikin heboh dunia apologet, dibilangnya Bang Suma itu bikin apa gitu ya, sesuatu yang sifatnya untuk nipu-nipu katanya. Bahkan sempat ada potongan video dikirim sama teman ke Bang Suma. Di situ dia teriak, orang itu bilang gini, "Kalian itu Islam itu harusnya protes ke Bang Suma. Bang Suma itu ngajarin Islam sesat, Islam yang berbeda dengan kalian. Buktinya kalian sudah syahadatkan, dia syahadatkan ulang karena syahadat kalian itu dianggap tidak sah. Kalau di Bang Suma baru sah Islamnya seseorang." Sampai segitunya aku bilang. Bahkan ada yang pura-pura, bukan pura-pura sih, ada yang membackingi si siapa? Rudy Akrobat. Si Akrobat katanya seorang muslim namanya Maria yang mengatakan, "Saya malu sebagai muslim akibat daripada Zulkifli Emabas in the gang karena dia gini gini gini." Gue bilang kalau ada yang kayak begitu, naiklah ke Zoom. Link Zoom kita itu kan dikirim kemana-mana. Kalau ada yang merasa salah dengan paparan kita tentang Islam, ya silakan Anda naik, luruskan gitu. Terus kalau Anda merasa agama Anda diajarkan secara keliru, disampaikan secara keliru, ya naiklah juga kita dialog kan gitu ya. Kita nggak menutup diri kok, dengan siapapun kita berdialog kan gitu. Ya, jadi malam ini sahabat-sahabat, di tengah-tengah kita ada Dinda Lucia. Beliau murni benar-benar ingin meluk Islam, karena alhamdulillah ada adik kita SE yang selama ini nyimak debat-debat kita, materi itulah kemudian dipakai untuk memperdalam keislamannya, lalu kemudian kebetulan beliau berteman dengan Dinda Lucia, ya tanya-tanyalah mereka akhirnya. Karena memang Islam itu untuk seluruh umat manusia, ada perangkat pada diri manusia untuk menerima hidayah. Adalah hak setiap manusia mendapatkan hidayah dari Allah. Dan itu hak yang ada pada Adinda Lucia ini dimanfaatkan dengan baik. Tidak dibuang percuma gitu loh. Jadi sebelum syahadat mungkin teman-teman ada yang ingin dipertanyakan ke Dinda Lucia atau ke adik kita Yesi, silakan. Setelah syahadat atau sebelum syahadat? Oke, atau kita syahadat aja dulu ya. Iya. Betul. Lanjut. Betul. Oke. Dinda Sebelum Lucia. Gurunda, Ya, gini, silakan. saya mau konfirmasi dulu terhadap yang bersangkutan, Gurunda. Dinda Lucia, boleh buka mic-nya? Iya, Bang. Oke, saya mau bertanya sebelum Gurunda syahadatkan, apakah ada yang memaksa Anda untuk masuk Islam? Tidak ada, Bang. Oke, berarti dari hati Anda sendiri gitu ya, Dinda Lucia ya? Ya. Oke, karena di dalam agama Islam tidak boleh memaksakan seseorang masuk agama Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Baik, kalau begitu saya serahkan kepada Gurunda. Saya sudah konfirmasi. Terima kasih. Afwan, silakan waktunya untuk Gurunda menyahadatkan beliau. Baik, makasih Adinda Lucia, ya tenangkan jiwa, pikiran, dan nanti syahadatnya kita gunakan bahasa Arab, habis itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada ini ikutin, ya. Saya bimbing dengan disaksikan oleh teman-teman. Udah siap adikku? Sudah, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi
Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Masya Allah. Sah sahabat-sahabat sekalian. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Jadi Akbar. Adek udah jadi seorang muslimah. Pertanyaan saya, ya sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, apa yang menjadi niatan Adek pertama kali setelah menjadi seorang muslimah? Yang pertama pastinya tutup aurat. Yang kedua, Ya, apa Adinda? belajar sholat sih Bang. Masya Allah. Ya, karena yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana itu ya sholat. Walaupun KTP-nya Islam, tapi kalau nggak sholat ya sama aja. Jadi memang benar, Adek ini harus banyak belajar. Lalu kemudian ada saudara kita SY mungkin bisa membantu kemudian untuk bisa membimbing bagaimana caranya sholat. Nanti kalau misalnya Adek mau belajar sama tim kita di sini boleh. Di sini ada kajian biasanya tiap pagi atau di Zoom Muslim yang lain itu juga ada pembelajaran tentang metode baca Quran dan seterusnya. Nah, nanti boleh minta nomor saya di saudara SY, mana tahu ada sesuatu yang ingin dipertanyakan atau ada hal-hal yang dirasa penting kemudian ya boleh langsung ambil nomor kontak saya di sana, gitu ya. Oke, dari saya sekian teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada pesan dan kesan dari Dinda Lucia, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik Gurunda, terima kasih. Ya begitulah prosesi syahadatnya. Sekarang kita masuk, mungkin ada ikhwan fillah semuanya yang ada di Zoom ini ingin bertanya kepada beliau, silakan di raise hand, nanti saya bukakan mic-nya. Oke, pertama dari Bang atau Bapak Pandran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya dari Madura. Subhanallah ya, saya kagum banget. Pertama kali ikut Zoom, langsung ada yang bersahadat. Saya ingin bertanya sama Mbak Lucia ya. Apa sih pandangan Mbak tentang agama Islam dan agama yang sebelumnya Mbak anut kayak gitu? Karena kan saya Islamnya dari kecil, jadi nggak tahu komparasinya itu kayak gimana. Itu aja, terima kasih. Saya kan dari SMP gitu ya, masuk sekolah negeri, terus SMK juga, terus kuliah, terus kerja, mayoritas kan muslim. Teman-teman saya juga muslim, jadi waktu itu pernah selintas gitu kepikiran melihat teman-teman muslim saya sholat kok kayak tenang gitu, damai. Tapi waktu itu belum kepikiran buat masuk pindah agama. Nah, dulu juga kan saya juga orangnya kan cuek gitu tentang pandangan-pandangan muslim ke Kristen, kayak opini-opini yang isinya kayak memojokkan Kristen gitu. Kayak kenapa menyembah 3 pribadi gitu, kenapa Yesus yang manusia itu disembah gitu. Tapi saya orangnya kan cuek gitu, jadi nggak terlalu dipikirin soal itu kan kayak oknum-oknum mungkin ya. Jadi saya awalnya mandang Islam itu ya lebih ke apa ya, erat itu ikatannya, soalnya kerasa gitu bedanya di gereja, di lingkungan gereja sama di lingkungan teman-teman saya gitu, teman-teman saya muslim. Saya lebih diterima di lingkungan yang muslim daripada di gereja gitu. Kalau di gereja kayak lebih dipojokkan kalau awal-awal tuh. Ya, jadi itu sih awalnya pandangan saya. Oke,
Jadi seperti itu Pak Pandran, mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya buka mic-nya. Silakan Pak Pandran dibuka mic-nya. Ada yang mau ditambahkan? Iya, sedikit Bang. Ini apa tadi kan bilangnya lebih diterima di Islam kayak gitu kan ya. Menurut aku sih sebagai Islam yang dari kecil itu kan hanya ikut-ikut aja kayak gitu. Kalau misalnya diukur dari dari akhlak seorang Muslim ataupun non Islam kayak itu kan nggak bisa dijadikan acuan menurutku. Karena kan di Kristen juga saya punya teman itu ya lumayan juga akhlaknya kayak gitu, Mbak. Nah, apakah Mbak ini suka masuk Islam itu dikarenakan akhlaknya orang Islam ataupun kayak gimana, Mbak? Kayak gitu aja. Oke, Ya awal silakan. mulanya, iya. Ya awal mulanya emang tertariknya kan karena itu, tapi nggak lama dari itu ya udah aja gitu, cuek aja. Nah, ketemu Yudis ini, teman saya ini, barulah gitu diajak diskusi-diskusi soal agama gitu. Jadi tercerahkan pikirannya, pola pikirnya. Kalau mana yang benar, mana yang salah, kayak gitu-gitu sih. Baik. Pak Pandran, apakah sudah cukup seperti itu jawaban beliau atau ada yang ditambahkan lagi? Tolong kalau sebelum Pak Pandran selesai jangan ditutup mic-nya gitu. Oh, iya Bang, udah kok. Udah itu aja Bang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya lanjut lagi ke Bang Ersa ini. Silakan untuk Bang Ersa, mungkin ada yang ditanyakan kepada beliau. Silakan dibuka mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang mungkin ini saya bukan nanya ya, hanya sedikit memberi gambaran bahwa memang di Islam itu banyak perintah dan banyak larangan. Mungkin yang di agama lain tidak se-complicated Islam. Hanya perlu disadari bahwa mungkin nantinya akan menemui banyak hal-hal yang baru setelah masuk di Islam. Tentang pemahamannya, tentang mungkin perbedaannya, makin banyak. Ya. Ada satu hal yang kalau kita runut dalam hidup ini ya, apapun orang tua misalnya ke anak pun itu ada perintah, ada larangan. Perintah itu arahnya supaya apa? Supaya goalnya itu tercapai. Sementara larangan itu supaya tidak tergelincir. Jadi ada perintah, ada larangan. Satu itu. Terus kedua, perlu disadari betul bahwa di Islam itu Allah itu punya kehendak, punya maksud. Nah, muncullah ada perintah dan larangan. Mungkin lebih jauh, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ada perintah. Kita ya, naik jalan, apapun ada perintah. Tapi ada larangan orang tua, nanti kalau jalan jangan noleh-noleh, ke sana kemari, nanti ketabrak, itu larangan. Supaya tidak terjadi bencana. Sementara perintah itu supaya sasarannya kena. Nah, nanti di Islam itu banyak perintah, banyak larangan. Ya insya Allah, kalau nanti perintah dan larangan itu usaha untuk dipenuhi. Usaha untuk dipenuhi. Nah, hasilnya nanti akan kelihatan bahwa sesuatu itu hanya dua kutub, baik dan benar. Kalau kita mendekati sesuatu yang baik, berarti menjauhi yang buruk. Kalau kita mendekati yang buruk, berarti menjauhi dari yang baik. Berarti enggak stuck ya. Hidup di Islam itu tidak stuck, tidak gelundung apa adanya, tapi ada nilai. Jadi insya Allah makin bernilai dalam hidupnya. Mungkin itu dari saya kasih ya sedikit gambaran aja, banyak perintah dan larangan.
Tapi itu arahnya yang perintah itu supaya goalnya kena, yang larangan itu supaya tidak tergelincir ke yang buruk. Mungkin itu aja. Amin ya robbal. Oke, ada tanggapan dari Dinda Lucia, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke yang resen. Lanjut aja, Bang. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Sekarang saya lanjut ke Bang Handi Slebes ini. Silakan dibuka mic-nya Bang Handi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Adik Lucia, amat kenal ya, nama saya Handi. Ya, Bang Handi. Ya, abdi saya di Bandung, Sami. Ya, di Bandung ya? Ya, Bang. Ya, umur berapa sekarang? 24 tahun. Oh, 24. Ya udah dewasa ya. Ini syahadat itu kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri, Bang. Jadi selama ini udah mempelajari Islam dulu, apa tiba-tiba? Apa memang ada belajar dari awal gitu? Awalnya sih diajak diskusi, terus dikasih tahu channel Bang Zuma juga. Jadi alhamdulillah selama ini mengikuti channel Bang Juma, terinspirasi di sana ya. Ya. Pesan Anda selama ini atas diskusi Kristen Islam itu seperti apa, Dek? Kenapa, Bang? Tolong diulang Bang Handi. Kesan Adek selama ini diskusi Islam Kristen, ada kesan-kesan seperti apa? Semuanya sih materi-materinya bermanfaat ya. Jadi lebih tahu mana yang masuk ke akal logika, mana yang enggak, mana yang benar, dan mana yang salah. Jadi harus masuk logika dulu ya, betul ya? Iya, ya. Selama ini dari Kristen mana, Katolik, Protestan gitu? Protestan. Terus habis ini kira-kira tanggapan keluarga seperti apa ya? Udah diizinin, Bang, dari kedua orang tua. Oh, jadi kalau orang tua udah paham, udah tahu gitu? Iya. Jadi nggak ada masalah buat keluarga ya? Nggak ada, Bang. Yang paling mendasar, terakhir dari saya, yang paling mendasar sehingga Anda bersyahadat malam hari ini? Alasan saya gitu, Bang. Iya, betul. Saya sudah sangat yakin dan percaya kalau Tuhan itu hanya ada satu, Dia itu pencipta, bukan ciptaan. Oke, terima kasih. Saran saya sebelum sudahi, ya segera berhijab, kemana-mana harus berhijab, betul, belajar sholat dulu. Ikuti pengajian-pengajian yang ada di sini tiap pagi. Itu aja sih. Selamat, semoga saja kedepannya lebih baik. Kalau sekiranya ada yang kurang, ya kami semua di sini adalah saudara Anda. Jadi jangan segan-segan menghubungi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Handi atas wejangannya juga, terus tadi atas pertanyaannya, dan orang tuanya telah mengizinkan juga. Jadi orang tuanya ya menggunakan hak bebas pemilihan anaknya sendiri. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke Bang Nasmaspul. Silakan dibuka mic-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat buat Adinda, Ananda, Lucia, Binar. Adinda sekarang itu bukan siapa lagi, tapi saudara seiman kami yang ada di sini. Pesan saya cuma satu. Dalam mempelajari Islam itu, silahkan menggunakan akal dan logika. Itu yang sering saya sampaikan ke saudara-saudara muslim saya juga. Jadi, untuk mengenal Islam lebih jauh, silahkan pakai akal dan pikiran kita. Karena Sang Pencipta
pencipta memberi kita akal dan pikiran berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Nah, inilah indahnya Islam. Kita diajarkan untuk pakai itu. Jadi silahkan, mungkin masih banyak yang perlu dipelajari, tapi insya Allah dan saya yakin Islam tidak akan pernah keluar dari logika kita sebagai manusia. Mungkin cuman itu aja, Bang Yusuf. Dan kayaknya Bang Bonar Marasi bisa beri penguatan lagi nih kayaknya nih. Oke, dilanjut Bang Yusuf, saya standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah Dinda Lucia wejangan dari Bang Nas Maspul gitu ya. Tadi ada yang ditunjuk Bang Nas Maspul, Bang Bonar, silakan untuk membuka mic-nya. Saya kasih kesempatan juga untuk Bang Bonar. Coba di-resen dulu biar saya bukakan mic-nya. Oke, silakan Bang Bonar, mic-nya dibuka. Beliau ini Dinda Lucia dari Kristen juga yang menjadi mu'alaf atau masuk Islam gitu. Silakan Bang Bonar. Mungkin nggak monitor kali ya. Mic-nya kebuka tadi tuh Bang Bonar. Atau Bang mungkin Bonar menjauh dari mic. Sebentar, saya cari Bang Bonarnya mana tadi. Oke, silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya untuk memberikan wejangannya kepada Dinda Lucia. Yang sebenarnya Bang Bonar juga berasal dari sana kan gitu. Ya, makasih Bang Yusuf dan Bang Nas Maspul ya. Atas kesempatannya, biasa saya diberi kesempatan bicara. Yang pertama, alhamdulillah ya, bahwa adik kami atau kakak kami gitu ya, Ibu Mbak Lucia Binar itu sudah kembali ke Islam, yang kemudian implikasinya memang harus kita ikuti ya. Kalau kita baca Markus 12 ayat 29 sampai ke bawah, Yesus itu pernah mengatakan tentang hukum terutama itu. Jadi implikasinya adalah itu ya. Yang pertama bahwa kita harus mengesahkan Allah. Kita harus mengesahkan Allah. Jadi jangan lagi berpikiran bahwa Tuhan itu ada 3 atau berapa gitu. Tapi hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi Allah dengan cara mengikuti seluruh aturannya, lalu kemudian menjauhi larangannya. Karena Mbak Lucia sudah tidak punya lagi penebus kecuali perbuatan baik kita gitu. Jadi kita itu diminta untuk berlomba-lomba berbuat baik, menjadi rahmat bagi alam semesta kalau boleh gitu ya, semata-mata demi ridho dari Allah, yang insya Allah akan diberi akan diridhoi oleh Allah dan kemudian menjadi penebus kita. Jadi bukan Tuhan lagi yang harus disalibkan untuk dosa-dosa kita, tetapi perlombaan kita terhadap hal-hal yang baik. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa kita itu harus kasih sesama ya. Jadi itu harus mengasihi sesama semakin lebih baik dari hari ke hari, bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada seluruh saudara-saudara kita. Karena ya kita itu Islam ya, tidak dapat stempel sebagai agama kasih, tetapi justru kita itu wajib ya untuk mengasihi sesama gitu. Jadi ini 3 hukum yang diajarkan oleh Yesus di Markus 12:29. Alhamdulillah adik kita, kakak kita Lucia Binar itu kemudian dapat lebih mengikuti ajaran Yesus, paling tidak di ayat itu ya, paling tidak di ayat itu di mana kita harus mengesahkan Allah, lalu kemudian mengikuti aturan dari Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah, lalu kemudian mengasihi sesama gitu. Dan ini kan sebuah hal yang sangat logis ya, bahwa
kalau saya misalnya memperkosa orang, maka seharusnya saya yang bertanggung jawab atas kesalahan saya dan bukan Tuhan yang harus disalibkan. Saya kira itu pilihan yang luar biasa dan kemudian menjadi pilihan yang paling tepat gitu ya tentang agama. Karena apa? Karena terus terang juga Mbak Lucia, saya juga dulu dari sana ya. Bagi saya itu dulu tidak masuk akal ya. Bagi saya tidak masuk akal dan kemudian itu sesuatu yang aneh gitu. Sehingga kemudian pilihan yang paling pantas bagi manusia adalah Islam itu. Jadi saya kira ini kesempatan untuk semakin lebih merendahkan hati, untuk semakin mengasihi sesama, untuk semakin lebih baik dari hari ke hari, karena kita memang harus lebih baik dari hari ke hari. Dan saya kira itu adalah modal yang sangat baik untuk kembali ke kampung akhirat. Saya kira gitu, Bang Yusuf. Terima kasih Bang Nasmaspul dan terima kasih Bang Juma atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bonar. Ada tanggapan dulu dari Ade Lucia? Ya, terima kasih banyak Bang saran-sarannya. Oke, jadi beliau juga berterima kasih Bang Bonar. Sekarang ini ada satu lagi yang raise hand, hostnya ini Pak Abdi. Silakan dibuka mic-nya. Antum bisa buka mic sendiri itu. Udah angkat dari tadi. Oke, silakan. Ya, terima kasih Aki Muhammad Yusuf ya memberikan kesempatan ya. Jadi begini, saya sangat bersyukur ya bertambah lagi saudara seiman kita, saudari seiman kita, Lucia Binar ya. Jadi dalam artian begini, jadi Dinda Lucia Binar ini saya hanya ingin menginformasikan bahwa Dinda Lucia ini sudah menempuh 1 dari 3 jalan keselamatan dalam Islam. Itu ya. Karena Al-Qur'an mengajarkan bahwa keselamatan menurut Islam itu ada 3 jalannya. Ada 3 jalannya. Yang pertama bersyahadat. Itu. Jadi yang tadi sudah dilakukan oleh Dinda Lucia Binar. Mengapa harus bersyahadat? Karena Islamlah agama yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimenangkan dari agama-agama yang lain. Ya, gitu. Yang kedua apa itu? Yaitu amalan-amalan soleh. Melakukan amalan-amalan soleh. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu adalah istiqomah dalam iman Islam. Artinya bahwa jangan mencampur adukan, jangan mensirikkan Tuhan dengan yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Jadi itu aja, sederhana aja. Jadi untuk lebih memahami ini nanti ke depannya mungkin Dinda Lucia Binar bisa belajar dengan ustadz-ustadz kita, entah itu di dekat-dekat tempat tinggalnya Dinda Lucia Binar, bisa juga di Zoom kami, termasuk Pak Ustadz Yusuf ini, Bang Juma, dan yang lain-lain. Terus poin yang kedua yang saya mau sampaikan, itu saya sangat bersyukur karena ternyata usia saya dengan Dinda Lucia Binar ini sama. Kalau dibalik tapi ya, gitu aja ya. Itu saja, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan dari Dinda Lucia? Sudah Bang, cukup. Terima kasih. Oke. Sekarang saya mau bertanya lagi. Masih adakah dari Ikhwan Fillah yang ada di Zoom ini untuk menanyakan sesuatu kepada Dinda? Silakan untuk mengangkat tangannya, raise hand. Oke, Pak Ceng ini kebetulan juga mu'alaf. Nah, Dinda, silakan Pak Ceng untuk membuka mic-nya. Mungkin 1 kali ini lagi kita habis itu akan tutup gitu ya. Oke, Pak Ceng, silakan dibuka mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya tadi masuk ke sini itu mau buka tadarus di sini kok malah ada prosesi pesyahadatan, alhamdulillah. Dan terima kasih, saya punya konten jadinya.
Oke, Mbak Lucia, saya itu enggak banyak-banyak aja. Saya hanya minta doa untuk semua muslimin dan muslimat. Semoga dikuatkan iman kita semua dan semoga kita selalu dalam ukhuwah Islamiyah. Itu aja Mbak Lucia, mohon didoakan, sekalian diikrarkan doanya. Atur nuwun, dilanjut. Oke, Dinda Lucia, beliau ada permintaan kepada Dinda, katanya minta doakan kepada seluruh muslim, terkhususnya juga beliau. Silakan. Doa gimana ya, Mas? Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Nah, tadi permintaan Pak Ceng gimana tadi doanya? Silakan didengarkan. Silakan Pak Ceng dibunyikan kembali mic-nya. Minta doa, ya doa bahasa Indonesia saja, bahwa kita semua dikuatkan iman sampai dengan akhir hayat kita, dan kita selalu diberikan hidayah kita semua, karena iman itu adalah bagian yang harus kita pegang sampai dengan akhir hayat kita. Itu Mbak Lucia, hanya diberikan kekuatan iman saja, semoga kita semuanya, karena doanya mu'alaf itu adalah doa yang makbul. Silakan pakai bahasa Indonesia saja, enggak apa-apa Mbak Lucia. Oke, nah seperti itulah Dinda, permintaan Pak Ceng, pakai bahasa Indonesia aja gitu. Silakan. Semoga semua umat Islam, semua yang hadir di sini, yang nonton juga, dikuatkan imannya dan diberi hidayah yang baik. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini Gurunda, dari tadi banyak yang resen, apa kita selesaikan? Tidak ada penambahan lagi atau gimana ini? Ada 4 lagi. Bang Sondi ada nggak masuk? Ada tadi Bang Sondi. Ada. Saya tanya dulu sama Dindanya, apakah masih ada waktunya? Ada 4 lagi yang mau bertanya. Bukan bertanya, mungkin bincang-bincang sedikit. Ya, gimana? Mungkin sekitar 5 menit lagi, 10 menit lagi. 5 menit, 10 menit. Berarti 1 atau 2 ini Gurunda ya? Iya. Mungkin kita serahkan ke Bang Sondi dulu, Akhi. Oke, boleh, silakan. Bang Sondi, silakan dibuka mic-nya. Berarti saya hanya terima 1 yang raise hand gitu ya. Yang telat 1 permintaan dari Gurunda Juma, yaitu Bang Sondi. Yang kedua nanti saya panggil Pak Haji Rahman itu. Silakan Bang Sondi duluan, sesuai request-nya Gurunda Juma, dibuka mic-nya. Oke, sudah saya buka itu mic-nya, silakan Bang Sondi. Oke, makasih Ustaz Yusuf. Untung saya jelas tadi mendengar buka mic. Hampir saya buka baju tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Buat adikku Lucia Binar, dan terima kasih juga kepada Guru Ndazima yang menginformasikan ada syahadat malam hari ini sehingga saya tahu ada acara ini. Alhamdulillah. Ya sebenarnya Lucia Binar ini dari awal saya mohon maaf saudaraku nggak ngikutin. Domisili di mana Ustaz Yusuf? Katanya di Bandung ya tadi. Oh di Bandung, alhamdulillah di Bandung insya Allah. Karena begini, ya ini nanti kita diskusikan lah kalau kita sudah nggak ini lagi, udah nggak live lagi, ada berapa hal yang harus saya sampaikan perihal dari saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf. Ya nanti kalau ini kita live kan nggak enak nanti kan, ada yang berapa hal yang akan saya diskusikan. Karena ada kalimat dari Guru Ndazuma itu mengatakan setelah dia ada berapa orang setelah mu'alaf, ada rasa kekhawatiran beliau setelah saudara-saudara kita di mu'alafkan itu, ada rasa kekhawatiran beliau, dan saya sendiri secara pribadi bisa merasakan itu. Kenapa? Karena kemarin ini saya udah dapat pengalaman di situ gitu loh. Nah makanya langkah-langkah ke depan nanti kita diskusikan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa ini, nantilah kita diskusikan kalau udah nggak live lagi Ustaz Yusuf, karena ini menyangkut internal kita gitu loh, internal kita sama Muslim.
Gitu. Baik. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita nggak live lagi, mudah-mudahan Nenggelis Lucia Binar masih ada di sini gitu ya, sehingga dia tahu, paham apa yang kita sampaikan. Tafadol Ustaz Yusuf, makasih, syukron, Guru Ndajuma, saya standby. Baik Bang. Baik, terima kasih Bang Sondi. Sebelum saya ke Pak Haji Rahman yang raise hand, saya mengumumkan dulu ada yang di pin-nya channel Guru Ndajuma. Nah, di situ barang siapa yang mau membantu adik kita ya berinfak atau sedekah gitu untuk beliau, silahkan dikirim di rekening BTN. Nomor rekeningnya 400170017173. Nah, silahkan diberi kode belakangnya 111 untuk membantu beliau, karena seorang mu'alaf, ikhwan fillah semuanya, adalah salah satu orang yang mustahik zakat gitu. Artinya yang berhak menerima zakat. Jadi di rezeki kita setiap bulannya, di gaji kita itu ada hak orang miskin gitu ya. Jadi silakan ditransfer di situ, pinnya nomor rekeningnya ada di pin channel Bang Juma. Terima kasih. Oke, sekarang yang terakhir saya ke Pak Haji Rahman, silakan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Gurunda yang saya hormati, kepada saudara-saudaraku, dan teristimewa kepada Adinda Lucia Innamal Muslimin Ikhwatun Fa'aslihu. Sesungguhnya muslim itu bukan saudara. Mohon maaf Pak Haji Rahman, itu kebuka juga yang satunya, akhirnya suaranya double, tolong ditutup. Ya, silakan lanjut. Silakan dilanjut, dibuka mic-nya kembali. Oke. Terima kasih. Jadi saya permohon pertama, saya memohon doa dari Adinda. Semoga kita semua senantiasa mendapat hidayah. Hidayah itu bukan hanya kepada Dinda, tapi seluruh kita senantiasa juga memohon hidayah supaya ibadah kita lebih baik ke depan. Yang kedua, konsep keselamatan dalam Islam pada saat Anda sholat, saudaraku, perlu saya sedikit mungkin tambahkan bahwa apapun yang kita gunakan, kita berwudu, air jadi saksi, saudaraku. Kita pakai sejadah jadi saksi. Kita pakai pakaian jadi saksi. Dan seluruh yang ada sekitar kita jadi saksi. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu lagi ada satu, apakah saya bisa selamat? Apa saya bisa selamat? Mulai dari bangun sampai tidur lagi, insya Allah saudaraku sudah apapun dilakukan, kalau nawaitu karena Allah, itu tergolong dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsep yang diimani sekarang, insya Allah semoga kita semua ini nanti diberikan Allah suatu istimewa, insya Allah bisa bersama-sama masuk surganya Allah. Selamat kepada saudaraku Lucia. Tidak perlu ragu, kalau ada hal-hal yang kurang diketahui, silakan bertanya kepada guru-guru yang ada di tempat ini. Saya kira itu aja, doakan kami supaya kami juga senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan ini terakhir tadi Pak Haji Rahman memberikan wejangannya untuk Dinda Lucia. Maka dari itu berakhirlah acara kita malam ini, karena yang bersangkutan juga ada waktunya sekitar 5-10 menit lagi. Mungkin tadi ada request dari di channelnya Bang Juma bahwa ditutup dengan doa. Apakah Gurunda bisa memberikan doa sebagai penutup, Gurunda? Silakan yang lain supaya kita dapat jatah semua gitu. Boleh, ada yang berminat? Boleh aku Kasih ya, Bang Imanes. Ustadz. Kasih Bang Imanes. Ustadz Yusuf. Iya.
Ustaz. Boleh Silakan. aku ya Ustaz Yusuf, Ustaz. Aku boleh sedikit Ibu mau menyampaikan. bertanya atau mau ngobrol? Enggak, aku hanya mau menyampaikan ucapan ke Ananda ini. Oh ya, silakan Ibu sebelum saya menunjuk seorang untuk berdoa. Silakan. Oh iya. Ya gini, selamat datang Ananda ya. Selamat datang di Islam. Ya, hati-hati di jalan. Semoga Ananda Lucia senantiasa diberi kemudahan ya dalam mempelajari agama Islam. Oke. Dan kedua, ini tadi pertama ya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada para pejuang apologet Muslim ya. Saudara-saudara saya yang berjuang siang malam ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Kepada saudara-saudara pejuang Muslim yang selama ini tidak henti-hentinya berdiskusi, menyampaikan kebenaran dan membentengi umat dari pemurtadan. Ya inilah salah satu hasilnya ya, banyak saudara-saudara kita tergerak hatinya dan akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima Islam. Terima kasih Ananda ya. Selamat datang saudara Ananda, saudari Ananda ya. Mungkin itu aja saja Ustaz. Demikian. Terima kasih Ibu. Oke, sekarang adakah yang mau menutup dengan doa? Kalau tidak ada, ya saya afwan saja gitu. Minta maaf lebih dulu, saya yang akan menutupnya gitu. Silakan Pak Ustadz Yusuf, silakan. Lanjut. Oke, sebelum kita berdoa, ketahuilah ikhwan fillah di sini ada saudara baru kita yaitu Dinda Lucia dari Bandung. Nah, beliau telah bersyahadat hari ini. Semoga beliau istiqomah ya. Beliau kembali ke fitrahnya. Karena di dalam Quran surah Al-A'raf dikatakan seperti apa sebelum kita ke muka bumi ini. Sewaktu kita di dalam rahim ibu kita ditanya, alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita menjawab apa? Qalu bala syahidana. Ya benar, engkau adalah Tuhanku. Nah, Tuhan kami. Jadi doa untuk adinda kita, Lucia juga ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 ya. Kalau enggak 8 ayat 6 itu. Nah, bunyinya seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Nah, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga Tuhanmu mengampuni dan menutupi kesalahanmu yang telah lalu. Maka dari itu kita doakan adinda kita selalu istiqomah di dalam agama Islam dan masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah ke dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya masuk Islam, yaitu kafah gitu ya. Oke, saya afwan sebelumnya meminta kepada seluruh muslim di sini siapa yang mau berdoa tadi ternyata tidak ada. Baik, sekarang kita tutup dengan doa saja gitu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, rahmatilah kami dan berilah petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kesehatan kepada kami dan karuniakanlah rezeki buat kami. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan Islam, tutuplah usia kami dengan iman, dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Baik, ikhwan fillah semuanya, saya kembalikan kepada host. Jika saya mempunyai kata-kata yang salah atau menyakiti hati terhadap antum semua, baik yang ada di Zoom maupun yang menonton, saya mohon maaf atas kelalaian saya dan kekhilafan saya. Sekian dari saya Muhammad Yusuf undur diri, saya kembalikan ke hostnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.